Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri Puji Lestari dengan NIM 23050 150 1019 dari kelas B, salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transkripsi fonetik. Yang pertama, realisasi fonem vokal pada huruf A. Secara umum, fonem A direalisasikan sebagai bunyi A baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata seperti pada kata apa dan padam dan bervokal rendah. Yang kedua, fonem I. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu huruf I kecil tinggi ke atas pada silabel terbuka seperti kata bisa, dan huruf I kapital tinggi ke bawah pada silabel tertutup seperti kata batik ditutupi oleh konsonan K. Yang ketiga, fonem U. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu bunyi U apabila berada pada silabel terbuka seperti kata suku, dan bunyi huruf U kapital apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata kasur. Yang keempat, fonem E. Fonem ini mempunyai tiga macam realisasi, yaitu fonem E terbuka, misalnya kata sate, bunyi E tertutup, misalnya kata kera, dan bunyi E dengan penulisan terbalik, misalnya kata pendek. Yang kelima, fonem O. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi, yaitu fonem O pada silabel terbuka, seperti kata toko, dan fonem O pada silabel tertutup seperti kata oncom. Selanjutnya, lafal fonem konsonan. Fonem B disebut ep, contoh katanya bisa. Yang ketujuh ada huruf C, contoh realisasi katanya adalah cucu. Yang kedelapan ada huruf D disebut et, contoh katanya adat. Yang kesembilan ada huruf F disebut ep, contoh katanya fitnah. Yang ketujuh ada huruf G disebut ek, contoh katanya adalah guru. Selanjutnya huruf H, contoh katanya adalah sehat. Selanjutnya huruf J disebut H, contoh katanya jalan. Selanjutnya nomor 13 ada huruf K disebut ek, contoh katanya kabar. Selanjutnya ada simbol tanda tanya pada huruf K dengan penyebutan hamzah, misalnya pada kata rakyat, huruf K tidak begitu jelas penyebutannya, rakyat. Selanjutnya fonem L, contoh katanya lari dan halal. Selanjutnya huruf M disebut em, contoh katanya adalah malam dan alam. Selanjutnya huruf N memiliki tiga macam realisasi, yaitu N kecil, contoh katanya nakal, dinas, dan makan. Selanjutnya huruf N memiliki tanda gelombang di atasnya disebut nya, contoh katanya nyonya dan nyanyi. Selanjutnya huruf N yang memiliki garis di ujung bawahnya disebut nga, contoh katanya hangat dan bingung. Selanjutnya huruf P disebut ep, contoh katanya papan dan depan. Selanjutnya huruf R, bunyinya R, contoh katanya adalah rapi, harap, dan benar. Selanjutnya ejaan S, contoh katanya itu adalah sakit dan asas. Selanjutnya pada nomor 21 dari bahasa Arab yang dilambangkan SY atau syah, contoh katanya adalah syarat dan dahsyat. Selanjutnya ada ejaan T disebut et, contohnya adalah tutup dan ketat. Selanjutnya ejaan W, contoh katanya wali dan lewat. Selanjutnya ejaan X disebut kha, contohnya khawatir dan akhir. Selanjutnya ejaan Y, contoh katanya adalah yatim dan bayar. Dan yang terakhir ejaan Z disebut S, contoh katanya adalah saman dan zalim. Nah, itulah tadi pemaparan materi transkripsi fonetik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.